Jadi maka itu bersyukur. Memang gato-gato wong galak ibadat nih buntu. Itu yang halanginya nih. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Apalah jika nama dia ni jenggal. Oh, punya undangan intelek. Mau kemana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut ya? Iya. Oh, jika ini. Kalau wong Jakarta yang tuh enak, oh. Enak. Dengernya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Jadi mak mana kita dengernya? Ghairu muhtarami sittatun. Binatang yang tidak perlu dihormati ada 6. Siapa yang tidak perlu dihormati? Tarikus shalah. Wong yang tidak semayang. Wong yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati. Kita nih bu binatang. Kita nih binatang. Al insanu hayawanun natiq. Dalam ilmu mantek, manusia ini adalah binatang yang berpikir. Binatang tuh hewan itu binatang yang tidak berpikir. Kalau kita ini binatang yang berpikir. Ngapa kita disebut binatang? Karena kita ini sama dengan binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuman berpikir. Kalau soal iman, kalah kita dengan babi, bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tidur, kita tidur. Apa bedanya sapi kan kita tidak ada. Cuman berpikir dan beramal. Kalau soal manfaat binatang dari kita. Sapi, tainya, daging, kulit, kepala, tulang, sikil, jeroannya manfaat galo. Muat sop Jakarta, muat sop Betawi, muat pindang, muat apa, ngelantai daging tu lah. Daging kita. Hah? Jadi kalau soal manfaatlah binatang dari kita. Nah, jadi di mana nak letaknya kita nak ngaturkan diri kita mulia? Jadi orang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Maka aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda, siapa be juga. Kita ni alang kebanyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah tak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, taklah kita ni gancang nak ngelaku kenyo. Yang dilarang masih dilaku ke. Semayang tu coba apalah lamonyo. Misal tangi jam 4:30, pukul 5 nak subuh. Ngaca lah mau mandi, baiklah tekung, baik sewet jelenggup semayang lu kat tidur lah pulak. Tangilah pukul 9. Ini tak tengulet. Tegagak kaget. Sementara hajat ni banyak. Kita ni bu cuma nunggu mati wae. Tuh, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang tak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah ana baca, orang yang tidak solat itu setiap hari kena laknat, kena sumpah serapai. Segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia. Kira orang tidak solat, mentu dari rumah tu ngomong, "Syukurlah kau dah balik." Rumah. Dah minum. Nah, ni minum, Bu. Yang minum ni orang tidak solat. Yang minum ni Ganti
Posisi yang tidak minum ni tidak salat ini, Bu. Begitu ibu kita minum, dalam hadis ini banyung laknat dia. Banyung ni nyerit ibu ketika nak masuk mulut orang tak salat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu, Bu, bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut orang tak salat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipolok, ngetel iwak, molok tempe, segala yang nak dipolok, nyerit galau, minta ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit, ya Allah jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikena ke, banyu ngomong, ya Allah jangan aku dilekat ke di kulit dia. Cenela dikena ke, cenela juga nyerit. Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni ngelaknat galau. Kita berteduh bawa batang mangga tu nyerit, ya Allah jangan kau dia berteduh di bawah aku. Saking jahatnya orang tak salat. Tapi santai-santai, Maka itu ibu bapak sekalian, kalau kita menemukan kawan, yang kawan itu mengingatkan kita untuk salat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa? Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat. Tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pelacek kita mayang berokin, payu. Pecek kita main ini jadi. Kita tuh diajaknya jalan masuk ke surga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat orang itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, jadi maka itu bersyukur. Memang gato-gato orang galak ibadat nih buntu. Itu yang halanginya nih. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Itu masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi nggak banyak gina. Ada juga, ya. Nah, yang sases, yang kalau ngomong tuh jeng, nah banyak. Anak pernah tahun berapa pergi haji, singgahnya dia sama dia tuh ngundang tejeng, bageng COI juga lah. Gitu. Bagong ya tak melok. Waktu kita di hotel Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yalah, bagong lah. Jeng. Apa lagi nama dia ni jeng galun. Jeng. Oh, punya undangan intelek. Mau ke mana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut dia? Iya. Oh, jika ini. Kita tadi itu jeng apa lah? Jeng. Udah punya panggilan mewah. Nah, kita ni tuh cek ni lah. Cak cek. Maci, maca, mace, maci, maning, maca. Nah, itulah. Ni ndak jeng galau. Iya, jeng gitu ya. Dia tuh kalau wong Jakautan itu enak, Bu. Enak. Dengernya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Jadi mak mana kita dengernya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Dia di Jakarta sana. Kalau ketemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan. Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang dipepetnya oleh budak Jogja. Orang Palembang enggak Iya, kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung.
Dia namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak. Jadi pacak saling tolong. Biar di Batam sana, anak ceramah di Batam, ada 60.000 wong Palembang di Batam. Jadi kan anak ceramah di Batam kan tidak nyangka juga ke sana. Jadi dia nelpon minta ceramah, "Jiku, mak mana nak ngomongnya?" "Bahasa Palembang." "Be Ustaz, ini nih wong Palembang." "Oh, wong Palembang ada kan." Berangkat sana. Jadi ibu ngingok logat mereka ngomong tuh agak cekak. Karena mereka di sana nggak biasa. Ngomong bahasa ini nih lah hilang. Di ngawak bahasa cara sana. Cara kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tuh cekak dengan dak pelong. Mana ngomong kan biarpun kita anak putra perantau jangan hilang. Maka wong Jawa tu ada namanya Puja Suma, putra Jawa Sumatera. Dia tetap izin ngopo nang kene nang kono, tetap dia bahasa anak setuju yang macam itu. Tidak dihilangkan. Tapi ketika ketemu wong sana, ya ngomong bahasa. Anak ke Jakarta bertemu wong Betawi, "Bang, emang ngapain kemari?" "Kagak." Nah, kan susah ngejok sih. Lepo kenati wong nggak kuawo tuh mesti dilepo. Uji dokter rumah sakit, Ustaz, istirahatlah Ustaz, jangan ngomong terus, jangan ngoceh tamu tuh, tidak usah dilatih, tidak usah kelakar. Karena rumah sakit masih ngoceh mulutnya. Uji ke dokter, aku penesan nih obatnya. Kalau aku kegel, tambah stres. Nah, berkat diajak penesan nih lepo kati. "Oh, ya Ustaz tuh sakit, perlu istirahat." "Biarlah jika dokter talak kelah. Tidak apa-apa ke penesan." Lalu di rumah, udah. Allahu Akbar, tarikus sholat. Jadi ibu ingatkan anak cucung tuh dia ingatkan. Wong yang tidak sholat sikok serumah gayo kena laknat. Tidak semayang sikok di rumah serumah gayo kena laknat. Nah, zaman Nabi bu ada wong nguberi onto belagi ngawak pedang. "Kau kubunuh kau, belagi onto kamu, aku buka kecilnya." Akhirnya ke onto tadi besingitan diburi Rasulullah. Nabi ngapo? "Kau tuh ngapo nak munui onto kau ni?" Dia tuh tidak nurut Rasulullah. Dia tuh tidak nurut, tidak dengar kata. Nak kubur semeleh. Nabi ngomong sama onto, "Kau ngapo tidak ada dengar kata dengan Tuhan kau?" "Ya Rasulullah, mana aku nak nurut dia? Dia lagi tak taat dengan Tuhan, dia tidak sholat. Tiap hari Allah nurun ke laknat di rumahnya. Aku nih sebelah di rumahnya tu lah depanku nih Allah nurun ke laknat kena aku. Dia lagi tak taat dengan Allah, dia nak nyuruh aku taat dengan dia." Nah, Nabi, "Salah kau ni. Kau nak sholat?" "Iya Rasulullah." "Nah, mana binatang nak taat dengan kau?" Nah, itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung, semuanya ibu merasa susah kalau dia hidup di rumah wong tidak sholat. Maka itu anak galak ngomongan budak-budak yang malas sholat. Apa pikiran kamu tidak sholat? Dia ni sekali 3 uang pula. Laki tak semayang, bini tak semayang. Sekali 3 uang. Ada bini itu ngongkon semayang, laki tak ndak. Namanya maksiat. Ini sama yo. Nah, sampai kata ulama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak sholat, pacak masuk. Artinya, ngapa kau nyeri ke bini kau? Dia tak sholat, boleh dicerikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. Itu juga ibu boleh ngapo ke pengadilan. "Aku pak ngapo ke lakiku, aku minta cerai. Khuluk." "Ngapa? Laki ku tak semayang, laki ku tak puasa." Boleh. Cuman ibu pikir dulu, laki ibu ni bos, bedengnya 20, mobilnya 2 putih galau.
Nah, rumahnya mewah, ibu sehari tinjaunya 5 juta, belanja ibu pikir galak ceri. Kawin dengan mamang itu buntu. Itulah Pak, menjadi pertimbangan saya. Rai duit, tahan, ngobankan ibadat. Itulah manusia, gila di duit. Tarikus salah. Wong yang tidak salat tak perlu dihormati. Sampai disebut man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan satu kali salat tanpa uzur syar'i, maka dia kafir mutlak. Nah, ini Bu, wong yang macam ini tidak bisa dijadikan pemimpin, tidak baca, tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak salat tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu tidak mungkin kita salat dipimpin wong tidak salat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadat. Alhamdulillah sekarang banyak Bu gubernur yang memimpin salat. Di Padang itu gubernur azan zuhur, di Oki kita sini bupatinya imam salat. Banyak sekarang sudah bagus yang memang ada kemampuan imam. Biarpun presiden kalau bacanya jahat, bacanya tidak benar, tak boleh jadi imam. Maco salah basing jadi imam. Jadi imam tu nak pilih-pilihan. Jadi imam nak salah mana baca. Kalau jadi makmum mana kendak dia nak menging-mengot ancur lebur, boleh jadi makmum. Jadi imam terajang wong yang suara bindeng-bindeng lagi tak boleh jadi imam. Allahu Akbar. Tidak boleh wong bingseng jadi imam. Lambat tanya salah makmum ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai, puji makmum. Habis juga masjid ini dibunuh galon. Nah ya. Nah makso. Aku ni 3 kali bagi haji lah. Aku ni 3 kali bagi haji. Puji dia tu 3 kali lah bagi haji. Biar 3 kali. Enggak lah, biar pun lahir di Mekah tak boleh jadi imam. Allah. Yang kedua yang tak perlu dihormati wazanil muhsan. Wong zani muhsan ini wong galak main betinoan. Baik donya nuwa ke laki ataupun donya berzina. Zani muhsan ini wong berzina ni ada 2. Ada dia berzina belum kala nyecip. Ada dia wong berzina, dia berzina tapi memang dia belum pernah berlaki, belum pernah berbini. Itu berzina namanya. Tapi wong yang pernah berlaki, wong yang pernah berbini namanya zina muhsan. Itu tidak perlu dihormati. Wal murtaddu, yang ketiga wong murtad. Murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas. Murtad ini banyak tingkatnya. Ada namanya murtad i'tiqadiyah, ada murtad qauliyah, ada murtad fi'liyah. Ada murtad qauliyah, murtad ucapan. Hai laksagonya hidup ini murtad. Kau hari mendung main ni, hujan ini tidak boleh. Nului kali Tuhan tak boleh. Dia mungkin pakai kalimat biasanya. Kalau mak ini keadaannya hujan. Ngapa kau? Anu palak kau ni pening. Makan godong itu nah, sehat, murtad. Insya Allah sehat. Lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Oh ya Allah, model main ni aku lah nyangkun yang kak dari nak belakin kamu bingen. Aku lah terasa bakal sarok murtad. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si anu sehari itu. Mak inilah senang hidup dia. Coba aku menjadi dengan dia sehari itu senang, belum tentu. Mungkin wong itu hidup ngak dako juga bini kau. Nah,
Ada orang belaki bu, maki siko mati. Belaki lagi mati. Itu dia penegaan, murtad. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Tak, jadi itu ucapan-ucapan yang rusak. Ya, lah panas ya, murtad. Tidak boleh. Ibu nikmati baik. No, jangan pula hari ini. Makanya nyesel, murtad. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu, nah, no comment baik. Terima baik. Mana ada? Ibu, halo? Kita makan pempek. Adonan pempek ini keras. Kita caton nih. Ya Rabbi. Allah kena mending ulinya. Ya salam. Allah ketegal. Botok gedek-gedek degal. Kita ni ngotok pempek. Pempek mana tak? Pempek mana tak? Yang sebelah tu namuannya. Nahan hati dah. Ke agak lah dibuat ke. Nyata ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murka. Yang nyadikan wong tadi mati dengan kawin dengan betina tadi, yang kita katakan penegaan dia tadi, itu namanya murtad qauliyah, murtad ucapan. Ada murtad fi'liyah, melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Nah, sama ucapan qauliyah tapi dia masuk kepada i'tiqad. Itulah yang lagi rame di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu, di video itu ngomong bahwa semua agama itu sama. Ada di WhatsAppnya, di share ke wong. Itu na'udzubillah. Itu dia pacak kepada i'tiqad, kepada murtad. Ibu satu masa kaget insyaallah belajar tingkatan murtad itu ada berapa murtad. Tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjuntak sudah belajar itu tingkatan murtad sudah. Awal kitab Sulamut Taufik. Wal kafirul harbiyu, yang keempat wong kafir harbi. Yang ketiga, kok 2, 3, 4. Wal kafir harbi, wong kafir harbi itu wong kafir ni ada 2. Sikok lagi bu, yang banyak murtad nih. Nyingok orang meninggal. Ini di Palembang ini jadi gawinnya nih bu. Makan hati. Ya Allah, adanya nih. Badan masih muda, cantik, mati. Ada tuh, cekku ni makan hati belaki kan kak cek. Tahan kenyobain nak. Makan hati dah. Hati. Murtad. Dah ganti mati ngono delit. Galak didengar di masyarakat ngato kemakan hati, murtad. Jadi hati-hati bu, jangan ngomong seolah-olah macam mana. Hidup mati, sikok lagi murtad. Tapi jadi omongan di Palembang, wong mati saro. Ya Allah lah 2-3 hari masih lemah apa-apa macak ni. Uji dia ni. Kamu njuk tahu lo misannya yang balik Sungai Lais tu. Nih belum nih anak-anak Kak Cik. Cinta. Kan nunggu dia. Murtad. Njuk tahu. Assalamualaikum. Cik, apa khabar? Ya Allah sehat. Siapa ini? Biba. Misal. Ngapa cek sini lah cek Nina. Macam Nina. Ini. Ni yang sudah aku nyabrang. Guru. Cara banyak mobil kan. Guru. Kapan sampai jengok. Ya Allah, Rabbi Tuhanku dulu kau ya Allah. Siko ni lah masih misanku. Allahu. 3 kali mati ni. Ya Allah cek nunggu kau ni ya. Murtad. Iya cek banyak. Tidak boleh.
ajal tu belum sampai, dia datang ajal sampai. Ya wacek cek masih nemoni, sudah nunggu kau, berarti cek ini yang bunuh. Nah sudah ada ni mati, bunuh pula cek ni bunuh. Dah boleh, itu namanya mutad qauliyah, ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada mutad perbuatan. Biar dah hujan ngendem anak lumpang, biar dah hujan nyucuk cabai. Itu gawe-gawe mutad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap ya dah, banyak hujan anak lumpang. Hah? Iya, kebakaran, telanjang, ngebang bocor rumah. La haula wala. Uji api ni dia datang ke Belis ni. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis, kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat. Iya, apa di tempat tidur ni lah. Kan dulu galak makai kelambu tu ada tiangnya. Kebet situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai ubat misal, karena gawe kita ni pacak jadi mutad. Kita makan ubat, nah ubat ini nih ikhtiar, bukan ubat yang naik ke. Banyak jampian dengan kiai tadi ubat, karena jampian dengan kiai itu ibu cara terakhir kita berubat. Lah kalau keleh ubat ngabis ke sekian juta, habis duit. Kiai ni lah nggak banyu, minta pula, minta lah kiai kalau ada banyak jampian, nggak banyu, tak ada, ya. Membek ke pula ada plastik jampian, menunjuk 5.000 borok pula, lah ngabis ke duit puluhan juta, minta kiai tadi ya kau pikir banyu lah boleh minta, 5.000 payu je, sehat. Tak Spiro ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi, kapan ngomong, oi, jampian kiai itu, mak kaya kunyit dengan kapung, sehat. Habis di puluhan juta, tak banyak jampian kiai, sehat. Terakhir, payu mau ribu. Njuk uya sahang, uyangan sahang ni kan parak. Ada ni kan mengawak ke uyang sahang, ada tisu. Gitu apa dia aja, uyang sahang, payu sudah. Labih nyampi tadi ngegit sahang, terpedes lah mulut. Oh ni ayonya. Dia lah minta jampian, kita ngegit sahang. Payu sudah negok sahang. Sahang ni tak digigit lagi panas. Payu lah, jangan tak tergigit luar raya, gigit tu ikut. Dia sehat, kita panas mulut. Tempat tadi kafir harbi. Wong kafir harbi itu wong kafir yang nak menghancurkan Islam. Kafir ini ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam tapi dia taat dengan hukum Islam. Itu tidak boleh dimusuhi. Nah, kafir yang ada ni nak musuhi kita kalau ini. Yang ada ni nak musuhi kita kalau. Pecah benci ni dengan Islam. Apa dia orang Islam nganggu dia tak? Islam cak nak dimusuh-musuhi, nak menguasai Islam. Wal kalbul akur, yang kelima, anjing gila. Nyingok anjing gila ni bu, kalau orang kampung buntutnya ke bawah, jadi buntutnya melitnya ke bawah boyok. Bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya atau ke pucuk, dia ni masuk ke bawah nah. Itu anjing gila, tidak perlu dihormati.